Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan menjadi hamba Allah yang selamat kelak dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah dajjal, fitnah Yajud dan Majud. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringnya sesuatu yang sering sekali kita lihat, baik dalam suatu media, baik di dalam suatu real nyata di depan kita, kadang-kadang kita ketemu di perjalanan. Nah, di perjalanan ini yang sering sekali mengundang dari segala hal yang berbau ini. Apa itu namanya? Marohan. Yaitu apa? Sombong. Sifat marohan, sifat kesombongan. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 36 dan 37. Wala tamsi fil ardi maroha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maroha, dalam keadaan sombong. Jadi ternyata orang sombong itu Masya Allah. Dan makanya ini orang yang sombong, kemarin sudah Ustadz sentil, ini hampir dekat dengan apa yang dinamakan sifat iblis. Emang sifat sombong ini sifatnya iblis. Inna lan takhriqal ardi, innaka, karena sesungguhnya engkau. Jadi kita ini lan takhriqa, tidak akan bisa menembus ardi, yaitu bumi. Coba siapa yang bisa menembus bumi? Sombong dah itu. Tidak hanya itu saja, dalam surat Al-Isra 37 sudah dijelaskan juga walan tablughal jibalu dhula. Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung yang Allah ciptakan ini. Jadi bumi, tinggi gunung. Kullu dzalika kana syai'u, semua itu kana syai'un adalah kejahatan. Kejahatannya inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sisi Allah. Inda rabbika, di sisi Allah Subhanahu wa taala, makruha, yang sangat dibenci karena kesombongan ini. Jadi karena kesombongan yang kita lakukan, mungkin kita kadang-kadang punya angan-angan. Angan-angan kita apa? Coba aku bisa naik ke bukit. Ini angan-angan yang kategori, yaitu wala tamsi fil ardi maroha. Kita berjalan di muka bumi sombong, tidak boleh. Bumi tidak mau. Kita punya ingin menembus bumi, tidak boleh, sombong. Kita ingin nyanyi menjulang langit dengan tinggi gunung, juga nggak boleh, kesombongan.
Makanya hati-hati, ini sering ini terjadi pada, maaf sebelumnya, sering ini terjadi pada pendaki gunung. Coba mereka tanya ini yang ahli pendaki gunung. Waktu mendaki gunung boleh nggak sombong? Nggak boleh. Karena kesombongan mereka pasti hilang. Nggak tahulah nanti diubah untuk catur tetek mengek. Tahu-tahu nggak bisa balik. Tak bisa, karena ini sudah ketentuan daripada surat Al-Isra 37 sudah jelaskan. Ini yang sering dipakai orang mendaki gunung ini. Jangan harus bertentangan, harus ini. Harus selaras dengan ayat ini. Jangan sampai menentang. Walan tablughal jibalu tula. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah. Nah, sekarang sombong, wala tamsi fil ardi marha, sombong di muka bumi itu yang bagaimana? Nah, sekarang wala tamsi fil ardi marha, kesombongan yang ada di muka bumi ini bagaimana? Apa aja contohnya? Contohnya sombongan yang sering muncul. Ini sombongan yang sering muncul dengan ayat ini wala tamsi fil ardi marha. Yaitu merasa diri kita lebih unggul, satu. Jadi orang yang sombong cenderung merasa dirinya lebih baik. Mungkin kita lebih pintar. Atau mungkin kita merasa lebih sukses daripada orang lain, daripada teman-teman kita dalam pencapaian suatu hal yang orang lain itu seakan-akan di sisi orang lain kita senantiasa menonjolkan diri kita. Ingat ini. Ya, ingat ini sifat maroka terjadi dan sering sekali melekat pada diri kita tanpa sadar. Apakah mereka yang ahli ngaji pasti tidak punya sifat sombong? Enggak ada jaminan. Mereka yang ahli ibadah pasti dihilangkan dengan sifat sombong? Enggak ada jaminan juga. Kenapa Uzair bilang enggak ada jaminan? Karena mereka yang ahli ibadah justru godaannya lebih gede. Iblis merasa tersisihkan. Dia ingin menggoda dengan kerahkan bala tentara sebanyak-banyak supaya menggagalkan orang-orang yang ahli ibadah ini. Makanya, buat apa iblis mengirim banyak orang, banyak temannya iblis atau bala tentaranya, misalkan 10 bala tentara dikirimkan untuk menggoda si fulan. Sementara si fulan ini sudah ahli maksiat, sudah sering melaksanakan maksiat, tidak perlu banyak-banyak, satu aja cukup. Lebih baik dikerahkan bagi mereka yang sholatnya, wiridnya, dengkur. Istiqamahnya di malam masjid tidak bisa dikalahkan. Ini sasaran mereka. Bisa menjatuhkan mereka sama dengan bisa menjatuhkan 1000 manusia yang sudah bergelimbang dalam dunia maksiat. Makanya ketika sholat subuh, wa aqimus shalah wa tuzakah wa atiur rasulal alakum turhamun. Ketika kita menjalankan sholat subuh, aqimus shalah dulu kesamsi illa ghasaqil lail wal qur'ana fajri. Inna qur'an fajri kana masuda. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, adzannya ditambahi. Biasanya adzan biasa, nih adzan sholat subuh ini ditambahi. Saking pentingnya sholat jamaah subuh. As-sholatu jamaah tafdul ila sholat al-fatih wa isrina darajat. Jadi, saking pentingnya ditambahi dengan apa yang dinamakan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada bobok, daripada tidur. Ketika ini dikumandangkan, lucu. Apa yang terjadi lucunya? Semakin azan dikumandangkan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kenyataannya, orang tambah enak, nyenyak sekali boboknya. Coba, karena apa? Karena iblis menaburi serbuk di situ. Serbuk apa? Biar ngantuk kita. Kok sudah disebari serbuk, kita masih berangkat, ambil air wudhu karena tekadnya kuat, ambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Iblis tidak putus asa sampai di sini. Dengan kesombongan yang iblis lakukan, iblis tidak menyerah sampai di sini. Kita ke masjid, diikuti kita ke masjid. Apa? Pantat kita disebarin jarum. Supaya apa?
Supaya kita duduk di itikaf di masjid tidak kuat. Gelisah aja kata mengetek gelisah. Alias kita gak bisa khusyuk. Khusyuk sila secara langsung kita hilang. Kemudian setelah di sini, tidak hanya sampai di sini saja. Kok dikasih sebulan jam kok masih tetap giatnya di dalam wiridnya. Kemudian dalam kondisi apapun dia tetap giat. Dia tetap menjalankan dengan khusyuknya. Iblis tidak putus asa sampai di sini. Karena apa? Iblis ini merasa lebih unggul daripada manusia. Tidak lagi ketika sholat Allahu Akbar sekusa dibisikin kita, diiming-iming. Ya enggak. Ketika belum sholat kita tidak mikir. Ketika kita masuk sholat kita masih mikir. Mikir apa kita mikir? Kadang mikir nasiku gimana, mikir mobilku gimana, mikir yang ini harta dunia dipikir. Supaya apa? Supaya tidak khusyuk dalam sholat. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah. Jadi ini pentingnya wala tamsi fil ardi marokha. Yang kedua, meremehkan orang lain. Mereka tidak menghargai pendapat dan kemampuan orang lain. Seringkali menganggap remeh apapun yang dia remehkan. Dia sangat sekali meremehkan. Apapun bentuknya. Ini adalah sifat sombong, yaitu yang kedua. Yang ketiga, sulit menerima kritik. Jadi mereka tidak suka dikritik dan ingin cenderung defensif atau marah ketika ada yang mencoba menunjukkan kesalahan mereka. Ini bentuk merupakan suatu hal marokah. Karena apapun bentuknya di sini kita tidak masuk dalam golongan innallaha ma'as syabirin. Jadi di sini kita diterjangkan, dibenturkan dengan benturan untuk emosi, egonya naik. Wal kadhiminal ghaidha dalam surat Al-Imran 134 salah satunya wal kadhiminal ghaidha. Mereka orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan hawa amarah kita. Ketika mau marah tahan. Ini dilepaskan malah, diloskan malah. Sebenarnya apakah setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan kita marah pasti selesai? Enggak. Justru ketika kita marah dengan segala masalah yang kita selesaikan akan menambah banyak masalah. Masalahnya apa? Musuh tambah banyak, iya. Penyakit kita tambah merongrong diri kita, iya. Luar dapat, dalam dapat. Masya Allah. Allah juga melaknat kita. Masukkan kita ke dalam wa'adi minal ghaidha wa'afinin nas. Kemudian yang seterusnya adalah suka pamer. Setelah sulit menerima kritik kemudian suka pamer. Orang sombong sudah tahu sendirilah kalau pamer itu pasti sesuatu yang di atas mereka. Orang kalau suka pamer ini dalam ayat wala tamsi fil ardi marokha, berjalan di muka bumi dengan kesombongan, yang dipamerkan pasti berupa harta. Harta yang dia pakai, harta yang dia gunakan, harta yang dia benar-benar hasilkan. Semuanya enggak jelas. Semuanya untuk berpoya-poya, berbuat maksiat. Justru ketika diminta untuk infak atau ibadah yang berhubungan dengan ibadah, sulitnya minta ampun. Salah satu contoh aja yang sering Ustaz sampaikan. Ketika kita sedekah, infak ke masjid ini lebih sulit daripada kita ketika sedekah beli pulsa. Coba berat mana? Sedekah di masjid 2.000, susahnya minta ampun. Sedekah subuh ini. Sementara kalau kita beli pulsa berapa? 1 bulan sekali lah minimal dipakailah. Kadang-kadang 60.000, kadang 50.000. Tidak ada masalah. Justru dengan kita memberi pulsa atau paketan, tambah senang. Kenapa? HP kita hidup. Bisa kita gunakan. Coba kalau ketika kita sedekah, sementara setelah sedekah kita hati kita tambah senang. Bisakah nggak seperti itu? Susah. Karena iblis ada di sini. Membisikkan pendengaran kita. Menutup penglihatan kita, hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim isyawah.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, merasa selalu benar. Mereka yang merasa pendapat atau cara mereka untuk dalam segala pun apapun bentuknya itu merasa kita benar. Di hadapan mereka baik dalam rapat, meeting, rapat itu tujuannya, musyawarah itu tujuannya. Ini sudah tradisi Islam. Tujuannya adalah menyatukan mufakat. Artinya apa? Menyatukan segala sesuatu yang beda-beda jadi sampai satu mufakat, suatu keputusan. Ini di dalam rapat enggak. Di dalam musyawarah mereka selalu bertengger diri. Mereka seakan-akan tidak bisa terkalahkan. Malah dia ngajak adu argumen. Gagasannya tidak bisa dikalahkan. Lain lagi ceritanya. Akhirnya musyawarah bukan untuk mencapai mufakat, namun mencapai yaitu apa yang dinamakan bejat. Bejat apa? Bejat moral. Kenapa bejat moral? Karena egonya sama-sama tinggi. Berantem dalam musyawarah. Kemudian sulit minta maaf. Sudah berantem, orang sombong sulit untuk minta maaf. Wa'afinina anin nas. Seharusnya kita menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan terhadap sesama. Ini enggak. Sudah merasa dirinya paling ego. Sok punya, sok ini. Padahal kenyataannya belum tentu. Kebenarannya belum tentu. Ini susah sekali seperti ini. Malah dia minta maaf susah. Nah, inilah merupakan tuh cengger-cengger mereka hamba Allah yang sombong. Tidak suka bergaul. Merasa dirinya udah paling pantas, paling wah. Tidak mau bergaul sama mereka yang di bawah level kita. Ini adalah bentuk kesombongan yang luar biasa. Lagi dia suka membandingkan diri. Tidak mau aku bergaul sama ini. Tidak. Membanding-bandingkan diri kita. Yang selevel. Yang di atas level kita. Dan yang paling parah tidak suka dinasihati. Ini udah ciri-ciri mereka hamba Allah yang kategori. Wala tamsi fil ardi maroka. Tidak suka dia dinasihati. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah mereka yang sombong di hadapan Allah adalah mereka suka merendahkan orang lain. Suka merendahkan orang lain. Merasa diri kita udah paling fit, paling bagus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan satu ayat ini merupakan suatu ayat mengingatkan kita di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu surat Al-Isra 37, wala tamsi fil ardi maroka innaka lan takhrikal arda walan tablighal jibalu tula. Kullu dzalika kana sa'iun inda rabbika makruha. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, menerangi kita, dan kita dijauhkan dengan sifat-sifat atau 10 ciri-ciri sifat sombong ini. Yang kita nggak tahu, sekarang tahu. Siapa yang nggak tahu dengan sombongan? Kita ada merasa diri kita ini wah banyak dosa. Wasari ila magfiratum min rabbikum. Kalau kita merasa banyak dosa, secepatnya kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini merupakan suatu cermin waktu timing yang paling bagus untuk kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam bulan Muharram. Merupakan bulan yang suci, bulan untuk kita bisa introspeksi diri, dan kita benar-benar bisa merenungkan diri kita bagaimana ke depannya yang lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.